pemerasan yang terjadi itu bahwa ada orang membuat suatu tayangan, kemudian yang isinya adalah tentang produk nih, Atau review ya? atau review atau mereview tempat seseorang atau pihak dengan review yang buruk, atau bahkan review ini suatu produk ini dapat dituntut nih mengandung racun A, apa kalau misalnya itu rumah makannya, wah ini kotor sekali, ini tidak sehat dan seterusnya. Nah, review-review ini yang kemudian digunakan untuk mengancam nih, kalau kamu tidak memberikan aku suatu hal, misalnya uang, dengan sejumlah uang, atau uang kepada pihak lain, maka aku akan tayangan ini di kontenku. Biasanya orang-orang ini memiliki Pengikut yang pengikut yang banyak di media sosial atau penonton yang banyak konten-kontennya sebelumnya, kan begitu. Sekarang hari ini kita mau membahas tentang pemerasan nih Mas. Karena kan kemarin setidaknya 2 atau 3 minggu yang lalu itu lagi banyak banget berita tentang pemerasan nih Mas. Nah, pemerasannya itu tuh adalah pemerasan orang-orang yang membuat konten di sosial media, lalu setelah itu disertai dengan pemerasan terhadap pemilik-pemilik usaha yang di konten kali itu tuh Mas. Nah, gimana nih Mas sekarang lihatnya? Oke, baik. Jadi setelah adanya media sosial ramai, kemudian orang membuat konten, kemudian ada tayangan-tayangan di media sosial yang banyak, kemudian orang menonton, yang bahkan mungkin bisa mengalahkan media sebelumnya, media mainstream ya, seperti televisi, radio, dan sebagainya. Jadi sangat berpengaruh apa yang terjadi di sosial media ini, yang kemudian justru beberapa pihak menggunakan antusiasme masyarakat, menggunakan animo masyarakat dalam melihat atau menonton konten-konten di media sosial untuk kejahatan, untuk tindak kriminal, kan begitu. Termasuk tadi pemerasan itu gitu. Nah, kita kan kalau lagi kita ngomongin tentang pemerasan nih Mas, sebenarnya modus pemerasan yang terjadi ini tuh kayak gimana sih Mas? Nah, kalau dilihat dari beberapa kasus ya, yang terutama di media sosial, kita akan membicarakan di media sosial ya. Kalau pemerasan yang terjadi itu bahwa ada orang membuat suatu tayangan, kemudian yang isinya adalah tentang produk nih, Atau review ya? atau review atau mereview tempat seseorang atau pihak dengan review yang buruk, atau bahkan review ini suatu produk ini dapat dituntut nih mengandung racun A, apa kalau misalnya itu rumah makannya, wah ini kotor sekali, ini tidak sehat dan seterusnya. Nah, review-review ini yang kemudian digunakan untuk mengancam nih, kalau kamu tidak memberikan aku suatu hal, misalnya uang, dengan sejumlah uang, atau uang kepada pihak lain, maka aku akan tayangan ini di kontenku. Biasanya orang-orang ini memiliki Pengikut yang banyak di media sosial atau penonton yang banyak konten-kontennya sebelumnya, kan begitu. Jadi dia udah punya konten, udah punya akun di media sosial dengan pengikut atau penonton yang banyak, orang yang ininya influencer, kan begitu. Jadi orang ini influencer, dia bisa mempengaruhi banyak orang, tonton banyak orang, kemudian ada konten yang banyak. Nah, itu yang digunakan untuk mengancam seseorang atau suatu pihak, akan mengikuti keinginan dia dengan ancaman seperti itu tadi, dengan imbalan uang dan seterusnya.
Tapi kalau nggak diikutin itu nanti akan berimbas ke usahanya ya. Betul. Jadi ancamannya adalah kalau kamu nggak mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kami inginkan, atau yang si pemeras tadi inginkan, usahanya dia bisa terpengaruh, bahkan bisa tutup atau bangkrut. Karena orang ini sangat mempengaruhi banyak orang. Gitu. Nah, terus gimana nih Mas, Mas Kahar, pendapat Mas Kahar tentang pemilik usaha ini supaya kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terjadi Mas? Nah begini, jadi penting sekali bahwa masyarakat, baik itu masyarakat biasa, karena yang diancam bisa saja masyarakat biasa kan gitu. Yang diperas masyarakat bisa, bukan hanya pemilik usaha, entah itu pengusaha rumah makan, pengusaha suatu produk kesehatan atau produk apapun ya, itu memahami tentang hukum, memahami tentang aturan-aturan hukumnya, kan begitu, logika hukumnya bagaimana. Nah, kalau kemudian kita memahami, tentu kita tidak akan mudah untuk diancam, diperas, apalagi ancaman-ancaman pemerasan itu menggunakan logika hukum yang seolah-olah itu adalah benar, kan begitu. Ini akan dilaporkan polisi, ini akan dilaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dan seterusnya. Itu kan ancaman-ancaman yang seolah-olah itu berdasarkan hukum. Karena belum tentu juga alasan dia membuat review buruk atau membuat kata-kata yang buruk di dalam ancamannya itu benar terbukti. Bisa saja itu rekayasa. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara atau warga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Bisa saja itu dibuat-buat. Nah, kalau memang para pemilik usaha ini merasa bahwa usahanya itu sudah benar, sudah sesuai dengan prosedur hukum, lalu kenapa takut gitu? Nah, pentingnya memahami itu hukum. Kalau memang tidak sempat untuk mempelajari hukum, bahkan untuk belajar hukum itu karena memang butuh waktu, butuh pemahaman dan seterusnya, ya kan bisa juga untuk meng-hire atau istilahnya itu bekerja sama dengan konsultan hukum, advokat, kan begitu. Jadi ada yang memahami bahwa ternyata usaha ini tidak benar secara hukum, sudah legal, jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian suatu saat ada pihak atau orang memeras nih secara hukum, ini produkmu ini begini, atau apa yang kamu lakukan itu begini, itu bisa dihukum. Nah, kalau kamu tidak ingin dihukum, kamu memberi uang kepada itu kan. Padahal sebenarnya konsultan hukum itu juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha ya Mas? Ya, itu ada juga misalnya tugasnya misalnya untuk memeriksa, mengaudit, itu ada auditor misalnya kan. Kemudian ada dan seterusnya lah. Intinya pemahaman mengenai hukum itu kan penting. Nah, kalau kemudian para pemilik usaha ini belum secara benar-benar memahami, jadi kerjasamakan saja dengan konsultan hukum agar dia tidak menjadi korban pemerasan. Nah kita kan lanjut lagi nih Mas ke pemerasannya. Nah, terkadang kalau kita ngomongin pemerasan itu kan pasti udah dikasih sebagian nih Mas dari nominal yang diinginkan oleh si pemeras. Nah, gimana kalau misalkan ternyata sudah diberikan nih beberapa, tapi dia mau, udahlah saya mau melawan aja, melawan hukum. Nah, melawan dengan hukum. Nah, terus gimana nih Mas tindakannya? Jadi begini, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dituntut ya, baik itu pidana maupun perdata. Kalau pidana jelas melapor ke polisi agar si pemeras ini diproses secara hukum pidana gitu kan, dianggap sebagai kriminal dan seterusnya. Tapi ada jalan lain, hanya saja kalau pidana itu kan tidak menjamin uangnya sudah diserahkan kepada si pemeras ini kembali kan. Kalau memang terbukti bersalah si pemeras, ya dia akan cukup
kurungan, penjara dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita menginginkan agar uang itu kembali, ya kita gugat perdata. Kalau dari awal kita punya bukti bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang menjadi produk kita itu sudah sesuai dengan hukum, tentu kita ada bukti-buktinya kan gitu. Gugat aja secara perdata. Kalau memang dia sudah melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut merugikan dari kita, merugikan pihak lain kan begitu. Artinya dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah itu bisa digugat secara perdata dan dimintain dan dituntut ganti rugi. Jadi kalau hanya sekedar kita lapor polisi, maksud secara pidana, bisa jadi akan diproses, kemudian orangnya dihukum, tetapi kemungkinan besar uang yang kita berikan itu tidak akan kembali lagi ke kita. Dan kalau sebenarnya masuk ke gugat perdata ya Mas, itu ya kita bisa minta untuk ganti kerugian imaterial ya Mas. Baik material maupun imaterial kan gitu. Jadi kerugian imaterial itu kerugian yang benar-benar kita derita karena perbuatan si orang itu atau si konten kreator itu misalnya. Tapi kita juga bisa menuntut kerugian imaterial, kerugian yang secara psikologis, secara pikiran, kejiwaan gitu. Atau sebenarnya kita juga bisa menuntut kalau misalkan itu usaha makanan, Iya. akhirnya usaha itu jadi sepi. Nah itu kan juga bisa ya Mas untuk dituntut Iya, misalnya rumah makanannya jadi sepi. Kalau misalnya itu klinik kesehatan, kliniknya jadi sepi, jadi orang tidak mau berobat ke sana atau mau merawat di sana dan seterusnya. Ini adalah kerugian yang harus bisa bisa diminta kepada si pembuat konten itu. Oke. Jadi ini kita udah masuk ke kesimpulan nih Mas. Jadi kesimpulannya, saya tarik kesimpulannya Mas. Iya. Nah kesimpulannya itu adalah kalau sudah pada taraf pemeriksaan, kita bisa ngelakuin upaya dengan dua hal ya Mas. Itu pidana dengan laporan ke polisi atau melakukan gugatan perdata ya Mas. Betul. Semoga ini nanti suatu hari kalau misalkan Anda mengalami hal yang serupa, itu udah bisa langsung tahu ya Mas. Iya.